Nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga santri serta santriwati yang pada kesempatan di sore hari ini kita semua berkesempatan untuk hadir duduk di dalam majelis satu di antara wasilah bagaimana seseorang ingin mendapatkan kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan menjadi tema kita adalah itu bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, berabad-abad yang lalu, ya ratusan tahun yang silam, manusia mengenal ada yang namanya kasta para budak. Kasta para budak hamba sahaya. Yang mana hamba sahaya ini adalah manusia, bisa laki, bisa perempuan, bisa anak kecil seperti ini, bisa anak kecil, bisa orang tua, ya. Yang mana para budak-budak ini dia dipekerjakan, ya, untuk menggembala unta, untuk bertukang, untuk berkebun, ya, untuk menjaga barang-barang tuan atau majikannya tanpa digaji, tanpa diupah. Ini para budak. Bahkan para ulama mereka berselisih, berbeda pendapat, ya. Budak itu diikutkan hukum manusia atau hewan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bentuknya manusia atau bukan? Manusia. Dia juga punya kewajiban sholat. Manusia. Dia juga berakal. Manusia, pokoknya sifat-sifat manusia. Tetapi dari sisi haknya dia itu apa? Diperjualbelikan. Dia bisa disewakan. Dia itu, ya, siapapun yang ngasih perintah untuk dia, maka tidak ada kewajiban untuk ngasih gaji atau ngasih upah, tapi cukup hanya menyiapkan makanannya saja. Sama mungkin tempat tinggal pun tidak ada syarat minimal, harus ada kasur, ada kamar. Ya, sering-seringnya itu kamar budak itu ada di samping kandang unta, kambing atau hewan piaraan. Jadi sudah mirip seperti hewan binatang. Jadi di Arab bahkan waktu zaman Nabi
ya masih berada di Mekah, itu di Arab itu ada, di Mekah itu ada namanya pasar budak, ya pasar budak. Nanti orang-orang kaya dia datang ke pasar ini, dia mencari apa? Yaitu kebutuhannya. Kalau kita kan ke pasar itu beli kambing untuk akikah, beli daging sapi untuk bikin rendang, ya kan? Beli sayuran untuk makan dan seterusnya. Nah, kalau ke pasar budak ini sesuai dengan kebutuhan, saya sedang mencari budak yang pandai masak. Saya sedang mencari budak laki-laki yang pandai mencangkul, pandai ya bertani, berkebun. Saya mencari budak untuk yang pandai untuk merawat hewan-hewan ternak, dan itu dibayar mahal, ya. Tentu lihat bahwa badannya segar, kuat, hebat, harganya mahal. Tapi kalau masih kecil, kurus, kering, itu harganya murah. Sama seperti orang beli hewan. Ya, kalau kemampuannya banyak, dia pandai menjaga hewan, pandai berkebun, ya pandai mencangkul juga, pandai ini juga, itu nanti harganya lebih mahal. Ya, harganya lebih mahal. Kalau di dalam histori orang-orang Romawi, ada juga para budak-budak yang dijadikan sebagai mesin perang. Ya, dijadikan sebagai apa? Untuk jadi gacuan untuk perang, untuk berkelahi bunuh-bunuhan. Itu dalam sejarahnya Romawi, dan mereka tidak bisa untuk lari. Kenapa? Pokoknya rantai itu dilepas hanya ketika di dalam arena pertarungan. Udah kembali lewat dari arena pertarungan, diikat berantai lagi kaki tangannya, tidak bebas mereka. Ya, ini adalah masa-masa perbudakan, dan ya Islam kemudian datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah dalam rangka untuk menyadarkan manusia bahwa semua insan ini memiliki hak yang sama, ya memiliki hak yang sama, dan jika seandainya ada orang yang dipekerjakan, maka wajib untuk diberikan upah ataupun ujrohnya. Nah, hadirin sekalian rahmatullah Allah, ini masa perbudakan ini sudah lewat. Ya, masa perbudakan berabad-abad itu sudah bersih. Dan sekarang kita tiba pada zaman ya di mana manusia sudah bahkan lupa dengan masa adanya perbudakan seperti itu. Di mana orang tidaklah punya kebebasan untuk ya beraktivitas. Maka di dalam hukum Islam, apabila ada kejahatan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau statusnya budak dengan orang yang statusnya adalah orang merdeka, hukumannya berbeda, hukumannya lain. Ya, kalau seandainya ada orang merdeka yang hukumannya adalah 100 cambukan, maka kalau budak melakukan pelanggaran, dia hukumannya adalah 50 kali setengahnya. Ya, setengahnya. Tidak sama seperti orang budak. Kalau seandainya ada seorang budak, ya orang merdeka, dia melakukan perzinahan, dan dia belum nikah, maka hukumannya adalah 100, ya dijilid 100 kali, dia campur sekali. Tapi kalau yang budak, ya maka hukumannya adalah campurnya 50 kali. Kenapa? Dengan banyak sekali pertimbangan hukum yang disebutkan oleh para ulama. Nah, mereka bahkan kalau para budak ini hampir-hampir mereka itu tidak bisa bebas seumur hidupnya, hampir-hampir. Jadi kalau dia itu punya orang tuanya budak, maka bisa jadi anak itu akan jadi budak juga. Ya, bisa jadi anak itu akan menjadi budak juga. Dan budak itu bisa sampai tua, sampai akhir hayat, tanpa ada harapan bahwa dia akan bisa menjadi orang merdeka dan bebas bermain, bebas sekolah, bebas ke pasar, ya, bebas untuk berjalan-jalan, berwisata, tidak bisa. Karena para budak itu mereka terkekang, terikat, terbatas, ya. Bahkan apa yang mereka miliki itu adalah milik majikannya, tuannya, bajunya, bahkan dirinya pun milik majikannya. Ya,
Jadi mereka tidak memiliki apa-apa, sama statusnya seperti hewan, secara sosialnya seperti hewan. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala yang dengan hikmah dan ilmunya telah menjadikan manusia ini, ya, dengan risalah Nabi Muhammad SAW telah memerdekakan manusia daripada gambar yang seperti ini. Tetapi dengan hikmah, ya, diantaranya adalah itu tidak serta-merta menghilangkan perbudakan, karena perbudakan dalam mustalah, dalam ritual ataupun tradisi orang-orang Arab dan sebagian bangsa itu sesuatu yang, ya, kebutuhan mereka, tidak bisa lantas untuk kemudian dihilangkan, ya, untuk sebagai yang membantu kebutuhan mereka, yang akan menjadi basisnya mereka dan sebagainya. Oleh karena itu Allah turunkan dengan cara yang bertahap. Di antaranya adalah sebagai bentuk sanksi jika ada orang yang melakukan, ya, dosa berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, yaitu dengan membebaskan satu orang budak, atau orang yang membayar kafar ketika dia melanggar sumpahnya dan sebagainya. Ini satu demi satu, dan akhirnya perbudakan itu untuk diminimalkan dan dihilangkan secara penuh. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, lawan daripada budak ini adalah merdeka. Lawan dari budak ini adalah merdeka, yaitu bagaimana kita saat ini lahir, ya, dalam kondisi diri kita ini merdeka, ya, dalam kondisi kita ini bisa bebas untuk melakukan aktivitas, di mana kita bisa untuk bersekolah, bekerja, punya hak sebagai manusia, sampai-sampai ada yang namanya hak asasi manusia dan sebagainya, ya. Nggak kita bayangkan kalau seandainya kita tinggal atau hidup di zaman Jepang, di mana ada rakyat Indonesia yang banyak sekali dijadikan sebagai produsen, dipekerjakan paksa tanpa ada imbalan, ya, hanya dikasih makan, udah seperti budak, bikin jalan, bikin rel kereta api, bikin macam-macam tanpa diberikan upah sampai mati, sampai selesai urusannya. Ya, ada juga orang-orang yang sebagian manusia, sebagai rakyat Indonesia yang ditangkap, dikumpulkan, dikirim ke luar negeri, ya, dikirim ke luar negeri, yang itu entah dijadikan apa di sana, ya, dan itu banyak sekali. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah, ternyata kita berada di zaman atau di waktu yang sekarang ini harus patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang lebih hidup sudah 80 tahun, ya, dari masa yang sulit, bahkan mungkin dari yang sebelumnya lebih sulit lagi. Maka seyogyanya bagi seorang muslim yang dia mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak datang karunia kecuali karena kekuatan kehebatan kita, itu tidak. Tapi sama terdatangnya karunia, nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan. Ya, Allah yang memberikan nikmat tersebut. Dan bisa jadi ini adalah merupakan titipan. Ya, bisa jadi ini adalah merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai ujian. Ya. Karena sekarang ini, ya, kalau sekarang mungkin untuk dunia atau masa perbudakan sudah lewat. Tetapi ada masa yang lain, yaitu masa peperangan. Ya, baru sekitar tahun 90-an yang lalu, jika masih ada yang ingat, itu ada perang yang luar biasa, itu di Khmer Merah yang ada di Kamboja. Itu sampai ribuan kepala manusia itu bertumpuk hampir menjadi setinggi rumah. Itu berapa ribu manusia yang ditumpuk. Khmer Merah itu salah satu di antara perang lawan orang-orang komunis. Ya, kemudian juga ada perang yang sama yang terjadi, perang di Palestina. Mana ada anak Palestina yang bebas untuk kumpul seperti ini? Mana ada Palestina yang bisa belajar buku tulis? Ya, sekarang kalau saat kita dalam kondisi berada dalam lingkungan perang, ya, kira-kira sore-sore seperti ini, anak-anak kecil ini, ya, atau mungkin pagilah di jam-jam hari-hari sekolah, anak-anak itu usia-usia SMP itu pada mengambil bolpen dan buku tulis, atau mereka lagi ngantri makanan? Kira-kira yang mana? Lagi belajar atau lagi ngantri makanan? Ngantri makanan.
ya, lagi belajar atau lagi ngantri untuk ngambil air untuk bisa diminum, ngantri minum, ya. Karena apa? Keterbatasan, karena perang terbatas semua akses. Tidak boleh sembarangan anak kecil itu jalan kemana-mana tanpa diawasi, tanpa dilindungi oleh orang yang lain. Berbahaya. Tiba-tiba kena roket, bisa kena bom dan sebagainya. Jika dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi perang, para orang tua, para pegawai tidak akan bisa dengan legowo, dengan santai untuk berangkat ke kantornya. Dia khawatir istrinya aman atau tidak. Dia khawatir anaknya aman atau tidak. Ya, dia akan berangkat mungkin dengan perbekalan yang, ya, dengan safety. Dia akan mungkin untuk berangkat dengan tenang. Mungkin dia akan pagar rumahnya, istrinya dipasangin, nah, istriku nanti kamu pegang pedang, pegang apa, senapan, pegang pistol atau pegang apa, anak-anak bersenjata, tidak aman. Ya, ketika terjadi perang ini tidak aman. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke Palestina, kalau ada yang mengikuti berita yang ada di Papua, ya, itu ada satu puskesmas di salah satu daerah di Papua itu yang dibombardir oleh KKB, habis semuanya, susternya, dokternya, perawat dibantai sama KKB. Dan mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak aman berada di sana. Orang-orang yang kerja di sana itu dikawal sama tentara, sama polisi. Ya, kalau seandainya ada tentara ataupun polisi mungkin yang hadir, itu kalau ada yang ditugaskan ke Papua sana itu udah seperti apa? Perpisahan balik atau tidak ya? Ya, semoga bisa balik kembali dalam kondisi sehat dan masih hidup. Artinya apa? Tidak aman. Kalau dalam kondisi perang itu tidak aman. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, bisa dibayangkan ya, seenak-enaknya, anggaplah kita suka makan bakso, misalnya makan mie ayam, makan sate. Kalau saat depan itu ada Zionis, ada patroli, di sebelah kiri itu ada bom meledak, ya kan? Kemudian di daerah Kedamaian sini misalnya ada jam malam, tidak boleh ada yang keluar dari rumah lewat dari jam 6 sore. Sempit mencekam dunia ini. Sempit. Apa yang Allah jadikan dunia indah, luas seperti hari ini, nggak akan kita rasakan seperti ini lagi. Mencegah, ya, menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Kita nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang punya senjata, pakai popor, dobrak pintu, mana si fulan, di absen, ada jam malam segala macam, ya. Mana KTP-nya, mana SIM-nya, mana datanya sekarang ini, wah ini anak siapa ini? Ini siapa ini, ada penunduk segala. Ngeri. Itu dalam kondisi perang. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak salah kalau banyak para ulama, ya, dan juga para ahli ilmu yang mana mereka senantiasa menasihati, mewanti-wanti, ya, agar betul-betul memperhatikan nikmat aman ini, nikmat yang besar. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu kebutuhan paling mendasar manusia itu, ya, dari 3 itu adalah, di antara pertamanya adalah nikmat aman. Ya, boleh catat tadi, udah sampai ngantuk nggak ada dicatat soalnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, "Man asbaha minkum aminan fi silbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu min hadafiri." Barang siapa yang dia merasakan pada pagi harinya aminan fi sirbi, dia merasa aman pada keluarga, pada dirinya. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Wa indahu qutu yawmi, dan dia punya makanan untuk hari itu. Bukan makan 1 tahun ya. Bukan makan 1 bulan, makan untuk hari itu. Wa indahu qutu yawmi, maka annam hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seolah dia memiliki dunia dan seisinya. Apa tadi? Rasa aman. Kemudian apa? Itu sehat. Yang ketiga apa? Yaitu makanan. Ya, aman, sehat badannya, dan juga rasa apa? Kemampuan untuk makan. Coba perhatikan, kawan Allah sekalian. Dalam rangka untuk mendapat rasa aman ini,
Indonesia berperang kurang lebih 350 tahun lawan Belanda. Bukan perjuangan yang kecil, lintas generasi, generasi, belum sama Jepangnya dan sebagainya. Dalam rangka untuk mendapatkan nikmat aman kemerdekaan. Ya, negara-negara yang sekarang ini sedang perang, kalau mereka bisa membeli yang namanya kemerdekaan dengan uang, mungkin mereka akan membeli. Tapi merdeka itu tidak mudah, karena yang menjadi penjajah, yang jadi musuh juga tidak akan membiarkan dengan murah, dengan mudah negara jajahnya tidak bisa merdeka. Karena ini akan ada yang dieksploitasi. Yang kedua, nikmat sehat. Anda tahu bahwa ada manusia yang berani menjual rumahnya demi untuk sehat. Ada orang-orang yang berani menjual harta yang paling berharga, mobilnya, motornya demi untuk sehat. Ada orang yang dia berani untuk sampai ke luar negeri, menjelajah di mana dokter yang terbaik demi untuk sehat. Bahkan ada orang yang berani menjual agamanya demi untuk sehat. Yang terakhir ini parah. Kok bisa menjual agamanya? Ya, menjual agamanya. Ya, ketika ada orang yang dia merasa bahwa datang ke dokter itu buntu, datang ke rumah sakit itu sia-sia, datang ke spesialis mungkin terlalu mahal, maka dia datang kepada orang bodoh, ada seorang yang aku pintar, kepada dukun, kepada tukang sihir, minta dibantu untuk penyembuhan. Ya, akhirnya dikasih mantra-mantra, dikasih syarat-syarat, dikasih jimat-jimat supaya dia sembuh. Tanpa dapat kesembuhannya pun, maka orang ini sudah terjerumus kepada dosa besar dan bisa mengeluarkan diri dari apa? Dari Islam. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, man ata kahinan wa arrafan la tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang saja kepada dukun atau paranormal, datang tok wis, belum ngapa-ngapain, datang saja, maka tidak terima sholat 40 hari. 40 hari dosa yang tidak sholatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditambah fasa'alahu fasaddaqa bima yaqul, tapi kalau dia datang ke dukun, terus dia nanya, konsultasi sama dukun dan membenarkan apa kata dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dari apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dampak. Yang namanya sehat itu mahal, berharga. Sekarang ini kita sehat, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa'indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu. Ya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah takaran yang memang inilah kebutuhan manusia. Yang penting kita cukup untuk makan hari ini. Ya. Yang penting kita punya bekal stok makanan ini cukup untuk hari ini. Wa indahu qutu yaumi. Ya, sebagaimana kita ini punya pakaian ini cukup untuk kita pakai hari ini. Yang di rumah punya 10 setel, enggak bisa kita pakai 10-10-nya langsung. Yang punya jaket 10 enggak bisa pakai 10 langsung. Yang punya sepatunya 10 enggak bisa 10-10 dipakai bertumpuk-tumpuk, enggak bisa. Ya kan? Pasti bisanya pakai satu saja. Yang punya beras 1 karung enggak bisa dia makan 1 karung langsung. Dia hanya bisa makan yang untuk hari itu saja. Apa kata Nabi? Seolah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak salah apa yang katakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan pasti yang beliau katakan adalah sebuah kebenaran, karena semuanya adalah basisnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sekarang ini mendapatkan tiga-tiganya, ya, dan sekarang lagi ada momentum hari kemarin ya, kita 17 Agustus, Insya Allah, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada negeri-negeri, pada kaum-kaum yang Allah kehendaki. Maka sebenarnya bagi kita untuk ya paham dan tahu apa yang harus kita lakukan ya bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita mulai dengan langkah-langkah, kita ringkas saja karena
Ini pasti ini ada poinnya agak lumayan banyak. Yang pertama dengan bersyukur, dengan menegakkan tauhid dan ibadah kepada Allah. Bersyukur dengan bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Disebabkan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa sih kebiasaan orang-orang Quraisy? Mereka itu punya kebiasaan untuk yaitu melakukan safar dagang itu di musim dingin dan di musim panas. Ya, rihlatash syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa kata Allah? Hendaklah orang-orang Quraisy, dan ini sebuah ini saja ya, umum khusus tapi berlaku untuk semuanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Makanya orang-orang Quraisy ini hendaklah mereka bersyukur, beribadah kepada Allah. Ya, rabb hadzal bait, sang pemilik rumah Ka'bah ini. Lah kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Allah yang telah memberikan makanan mereka daripada kelaparan dan memberikan mereka rasa aman. Coba ya perhatikan ya. Di Arab itu nggak ada kebun, tanahnya gersang, berbatuan. Ya, bagi orang yang punya, dosen kami cerita, di zaman dulu orang yang punya sumur mata air itu hari ini seperti orang yang punya hotel bintang 5, kaya raya. Dia sudah punya passive income. Karena sumur itu nggak perlu kita apa-apa, cukup sumur lubang, ya airnya tinggal diciduk sendiri, bayar 1 ember, 1 ember, udah dia bisa dapat kekayaan harta secara udah kayak punya kontrakan hari ini, punya kos-kosan. Itu sudah kata dosen kami waktu itu, orang yang punya sumur di zaman itu sudah seperti orang yang punya hotel sana, kaya raya dia bisa jadi kaya raya. Ya, Utsman bin Affan pernah beli sumur berapa miliar, ya di kota Madinah, dan itu masih menjadi amal jariah dulu sampai sekarang. Ya, faliyabud alladzi at'amahum min ju', dia Allah yang telah memberikan makan rasa lapar. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah di kota Makkah tidak ada yang kelaparan. Coba lihat. Atau di sini di depan rumah ada pohon, langkah sedikit pasar ada jualan, segala macam dari bawah tanah ya, dari atas tanah itu banyak yang bisa kita konsumsi. Bawah tanah ada ubi-ubian, di atas tanah ada pohon durian, ya macam-macam bisa kita konsumsi. Sana mana ada batu semua, pasir, batu. Kalau pohon kurma maka ada di kota Madinah yang ada kebun sumurnya. Di Mekahnya batu. Tapi apa? Allah jadikan bahwa di tempat yang segitu gersangnya orang-orang yang tidak kelaparan. Ya, tidak kelaparan mereka ada yang bisa dimakan. Ya, airnya juga penuh, selalu tercukupi, tidak pernah kekurangan. Ya. Alladzi at'amahum wa amanahum min khauf, dan juga yang telah memberikan rasa aman bagi mereka dari ketakutan. Jazirah Arab, ya, sejak berabad-abad sebelum ya datang Islam, itu adalah sebuah daerah yang tidak pernah dijajah. Bangsa Romawi begitu besar ya, nggak melirik tanah Arab. Ngapain di Arab itu kita jajah? Mau tambang pasir, nah, nggak ada gunanya. Orang Persia, imperium besar di zaman itu nggak tertarik untuk menjajah negara Arab. Ya, negeri Arab nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Padang pasir, nggak ada apa-apa. Minyaknya belum ketahuan, zaman itu belum tahu minyak. Ya, tidak ada rempah-rempah Indonesia, ada rempah-rempahnya. Tidak ada yang bikin menarik untuk menjajah, mengeksploitasi yang ada di Arab. Makanya orang-orang Arab tuh dia punya izzah, dia punya kewibawaan yang tinggi. Kenapa? Tidak pernah dijajah. Maka mereka menjaga kehormatan mereka tinggi, sampai-sampai mereka merasa di antara terhina kalau misalnya punya anak perempuan sebagainya. Mereka akan terhina kalau ada anggota sukunya, kabilah yang
dilecehkan, dihinakan oleh kabilah yang lain, oh itu bayaran nyawa ini, ya, dan seterusnya. Makanya Jazirah Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mental orang-orang itu mental bukan dijajah, tapi mental orang-orang yang tahan banting, ya. Dan disebabkan karena kedua ini, dicukupi makannya, diberi rasa amannya, apa kata Allah? Kalian dulu, kalian ini sudah dikasih makan, kalian sudah dikasih aman, maka hendak beribadah kepada Allah. Maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita di Indonesia ini apalagi yang kurang? Aman sudah dapat, makanan alhamdulillah ada. Kalaupun nggak dapat dari gaji nyemplung di Sungai Kapuas itu, ini Sungai Kapuas nih kan? Kita taruhlah kayu sedikit atau jaring, mudah-mudahan bisa dapat ikan, bisa bisa makan. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kemudian, ya, berikutnya itu langkah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dan meninggalkan maksiat, bertaubat dan meninggalkan maksiat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hukuman, ya, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang melakukan kesalahan itu apa? Dengan dibukanya, disingkapnya aurat. Jadi orang-orang yang membuka aurat itu orang-orang hukuman, ya, tapi ini sebagai bentuk hiasan, ya. Jadi bukan sebagai sebuah kebanggaan orang yang buka aurat, tapi orang hukuman. Kenapa? Dulu zaman Nabi Adam dan Hawa istrinya di surga ada larangan untuk makan buah, satu buah, yang lainnya halal semuanya bebas, tapi jangan makan buah ini. Tapi ternyata tergelincir dan makan buah, hukuman pertamanya apa? Tersingkatnya pakaian kedua. Ya, maka hendaklah seseorang ketika tahu bahwa dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Karena seandainya dia berbuat maksiat, maka apa? Maka nikmat ini akan dilepas, akan dihilang, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, wa min uqubati dzunub annaha tuzilul ni'am wa tuhilan naqam. Bahwa di antara salah satu hukuman dari dosa adalah hilangnya nikmat dan datangnya bencana. Dampak daripada maksiat. Ya. Kemarin ada ngobrol dengan Ustaz Herwandi, ya, jadi insyaallah beliau sempat di samping kajian beliau. Ya. Ketika pajak, ya, ketika pajak itu diterapkan, dan pajak itu adalah salah satu di antara bentuk penarikan dana yang secara hukum Islam kan tidak diperbolehkan untuk ditariknya, bukan zakat, ya. Dan itu, ya, itu pasti akan ini maksiat, makanya pasti akan menimbulkan inflasi, pasti inflasi. Kemudian ketika tersebarnya riba itu tersebar di mana orang mudah-mudahan orang menganggap menormalisasi, menganggap itu adalah biasa tentang masalah riba, ya, maka pasti akan terjadi yang namanya banyak kerusakan. Anda tahu, kita ini masih belum terlalu jauh dari masa kepemimpinan Khilafah Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani itu memimpin dunia itu 500 tahun lebih, hampir 700 tahun. Dan itu berakhir, ya, sedikit pada masa-masa penjajahan di Indonesia. Kurang lebih sekitar 120 tahun yang lalu baru selesai. Jadi kurang lebih mungkin zaman kakek kita tuh masih, ya, tapi beda lokasi, ya, masih merasakan kakek kita, ya, bukan kita, kakeknya kita masih merasakan masa Bani Turki Utsmani. Itu masih merasakan zaman itu. Jadi cuman, ya, dalam pelajaran kita hampir tidak kita temukan tentang yaitu sejarah, yaitu Khilafah Turki Utsmani. Zaman itu pernah menjadi sebuah kekhilafahan yang terpanjang dalam sejarah Islam.
Jadi kalau antum lihat dari masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dengan masa khilafah khilafah Rasyidin kurang lebih sekitar 30 tahun, ya, karena berakhir pada tahun 40 Hijriah, sedangkan Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti Bani Umayyah, dilanjutkan itu sekitar 300-an tahun, dilanjutkan dengan dinasti Bani Abbasiyah, kemudian Bani Mamalik, ya, kemudian nanti ada Bani Saljuk dan sebagainya, kemudian ada Turki Utsmani, itu hampir 500 tahun lebih. Dan itu kurang lebih masih 100 tahun yang lalu, ya. Masih kurang lebih 120-30 tahun, masih dekat zamannya dengan zaman kita hidup hari ini. Tetapi yang tahu apa yang hancur itu bertahan sampai lebih 500 tahun, hampir 5 abad lebih, hampir 600 tahun. Apa yang dia menghancurkannya? Disebabkan gara-gara riba. Diantaranya gara-gara riba. Jadi negara yang begitu besar, hampir disitulah itu hampir menguasai sepertiga dunia, dan itu hancur. Ya, ekonominya disebabkan gara-gara riba, maksiat bermuamalah. Ya, makanya Ali mengatakan wa min uqubat dzunub, dan salah satu di antara hukuman, ya, dari perbuatan dosa adalah itu nikmat itu akan dicabut dan bencana itu akan datang. Baik, kita azan isya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kita sampaikan tadi sebelum azan. Langkah yang berikutnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu dengan menjadi seorang muslim yang menjalankan syariat Islam dengan benar. Menjadi muslim yang menjalankan syariat dengan benar. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini adalah zaman di mana yang ingin sholat silakan sholat. Yang mau berangkat ke masjid pakai peci, pakai jubah, silakan berangkat. Mau adakan kajian seperti ini, dipersilakan. Adanya rasa aman, ya, adanya rasa aman. Sebelum nantinya akan datang, di mana sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ala dinihi qalqabidi 'alal jamali. Nanti akan datang satu zaman, ya, orang yang ingin melaksanakan, mungkin menjadi seorang yang taat dalam agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Ya, bara api. Anda melihat ada saudara kita di belah negara di daerah Cina ujung itu, orang yang berpuasa dipaksa untuk berbuka. Orang yang pakai baju Islam berangkat sholat dilarang untuk sholat. Kami sempat membaca sebuah artikel di daerah Belanda di beberapa tahun yang lalu, orang yang sholat 5 waktu di masjid blacklist dalam surat catatan kepolisian. Ini harus diwaspadai. Di Thailand itu ada namanya daerah Patani. Patani itu daerah yang luas, kaum muslim semuanya, tapi setiap berapa ratus meter ada penjaga tentara atau polisi dari negara Thailand yang mengamati. Tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh sembarangan keluar dari negara Thailand sebagainya. Karena Thailand negara ini ya, Hindu atau Buddha gitu, dan Patani berada salah satu di daerah Thailand. Itu tidak bebas mereka. Kalau mereka keluar dari wilayah itu udah diamati, diwaspadai dan sebagainya. Karena gampang. Ya, apalagi untuk memakai simbol-simbol sebagainya. Anda tahu di India, kaum muslimin di Kashmir, mereka kalau mau berkorban motong sapi itu ngajak perang sama negara India, sama rakyat India. Kenapa? Tuhan mereka itu sapi itu apa? Tuhannya. Gimana coba mereka melihat Tuhannya disembelih, dimakan lagi? Nggak mau mereka. Tapi sama India diekspor ke negara lain. Sapi diekspor ke negara lain, ya.
dari termasuk pengekspor sapi paling banyak. Justru sekarang inilah ya kita jadikan kemerdekaan sebagai peluang kita untuk menghidupkan syariat dan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Dan ini adalah merupakan bentuk ya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum nanti akan datang zaman, dan ana pesankan ya, ini ada seorang tabi'in datang kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada waktu itu di zaman dinasti Bani Umayyah, dan salah satu di antara gubernur yang terkenal zaman itu adalah Hajjaj bin Yusuf, gubernur Kufah, yang dia Muslim. Dia gubernur dari seorang khalifah Muslim, tetapi tangannya bersimbah darah kaum muslimin. Gitu, kalau ada 500 orang Muslim datang untuk berontak, bunuh habis, nggak ada minta ampunan ada. Ada 10.000 kaum muslim habis. Kalau ada pemberontak habis semua. Ada bin Yusuf. Jahat betul, sama ulama pun jahat betul. Ya, apa kata tabi'in ini? Ada yang tanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, bagaimana nasihat engkau kepada tentang gubernur kita ini si Hajjaj bin Yusuf? Jahat luar biasa, berliman darah kaum muslim. Ingat ya, berliman darah kaum muslim. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Isbiru, bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman ya illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman ketika zaman berikutnya itu akan lebih buruk daripada ini. Kawan, aku melihat itu zaman kayak begitu. Ya, apa kata Sami itu dari Nabi sallallahu alaihi. Aku telah mendengar ini dari Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu di antara bentuk sunnatullah adalah setiap pergantian zaman, ya, zaman berganti, zaman berubah, zaman berganti dengan baik itu bangsanya, orang-orangnya, juga pemimpinnya, maka tidaklah akan datang satu zaman kecuali zaman yang sekarang ini lebih baik daripada zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang lebih buruk daripada zaman ini. Ya, maka sekarang mumpung kita lagi zaman yang baik, ya kita nggak pernah tahu. Kemarin baru aja itu pecah di Palestina beberapa bulan yang lalu. Pecah perang antara Rusia dengan Ukraina, pecah perang antara Thailand dengan Vietnam. Ya, dan ini sekarang lagi panas-panasnya antara Taiwan dengan China. Nggak tahu Indonesia ini, ya. Jangan sampai terjadi pecah perang antara kaum muslimin. Beri, yang namanya perang tidak ada enaknya. Kalau menang itu gosong, kalau kalah itu ya kalah sama gosong lagi. Menangnya tidak ada untuk seperti itu. Kemudian berikutnya, salah satu yang terbentuk ya syukur seorang hamba, seorang muslim kepada Allah atas nikmat kemerdekaan adalah itu taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atiullah wa Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Perlu antum ingat di sini bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perintah-perintah Allah ada yang sifatnya wajib dan juga ada yang sifatnya sunnah. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak, tetapi juga ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ya, Rasulullah menunjukkan untuk sholat duha wajib atau tidak? Tidak, hukumnya sunnah. Kemudian demikian juga ketaatan kepada para pemimpin, para penguasa. Ada yang kita wajib dan juga ada yang hukumnya sunnah. Ya. Artinya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, wajib bagi secara umum, ya gambarannya adalah bahwa ketaatan kepada pemimpin itu hukumnya adalah wajib, selama dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang kebaikan. Ya. Dan ini menjadi salah satu di antara indikasi dan tanda-tanda ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka punya pedoman.
bahwa mereka akan bersama-sama dengan pemimpin mereka, baik yang adil maupun yang zalim. Gini loh masalahnya, ada orang yang subhat, orang-orang yang pendek, cetek pikirannya. Ya, kami akan taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya Umar. Kan Rasulullah bersabda seperti itu kalau pemimpinnya Abu Bakar. Ya, tidak demikian. Tidak demikian. Ya, antum berharap di zaman sekarang ini ada pemimpin, kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya, yang berkaitan dengan kewajiban untuk kepada pemimpin. Usikum bisam'i wa ta'at kata Rasulullah. Aku wasiat kepada kalian untuk mendengar dan taat. Fa'innahu man ya'ish minkum. Maka seandainya di antara ada yang umurnya panjang, fasayara ikhtilafan katsiran. Dia akan melihat banyak terjadi perselisihan, banyak pertentangan di antara manusia. Wa'alaikum bisunnati wa sunnati rasyidin ba'di. Ya, hendaklah kalian berpegang kepada sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang anda sertakan. Abdul Ali bin Wajid. Dan fa'in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Bahkan seandainya pun yang menjadi pemimpin ada seorang budak, kita bahas budak tadi kan, hamba sahaya. Anda tahu, ya, kasta budak inilah kasta yang paling tidak mungkin untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa. Kasta yang paling tidak mungkin, paling mustahil, tidak memenuhi syarat. Bagaimana mereka akan menjadi seorang penguasa sedang dirinya aja dimiliki oleh majikannya? Kasta budak ini adalah kasta yang paling tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemimpin. Tetapi apa kata Rasulullah? Seandainya pun harus dia yang menjadi pemimpin kalian, baik dengan cara yang ma'ruf tentang biasa pemilihan atau yang lain, atau dengan cara kudeta, maka alaikum, maka kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, wajib untuk ketaatan. Karena dampaknya ini besar. Ya, karena dampaknya ini besar. Ya, seandainya seseorang, ya, dia bisa melaksanakan wasiat Rasulullah SAW ini, maka ini menjadi salah satu di antara wasilah untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Murid dari Imam Syafi'i dan Imam Muzani rahimahullah, beliau pernah berkata, wa ta'ati ulil amri fi ma kana 'inda Allah azza wa jalla mardiyan. Dan wajib untuk taat kepada pemimpin dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketaatan jika mereka memerintahkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Diwajibkan kepada rakyatku sekalian untuk, ya, riba misalnya, itu tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Diwajibkan kepada para rakyatku sekalian, ya, untuk, ya, minum khamar misalnya, ya, tak usah ngapain, itu berbuat maksiat. Wa tarkul khuruj 'inda ta'dihim. Dan wajib, ya, dan jika para pemimpin zalim atau melampaui batas, janganlah memberontak. Ini sudah wasit dari zaman ke zaman, sudah waris-warisnya sudah. Jangan memberontak. Sebaliknya bertaubatlah kepada Allah dan memperbaiki diri agar Allah melembutkan hati para pemimpin dan menjadikan mereka lebih sayang kepada rakyatnya. Ya, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara pedoman kita selesai. Habis. Hah? Tambah lagi boleh dikit ya? Boleh Pak? Tambah dikit lagi boleh 1 jam. Jangan lama-lama. Ya. Kalau, ya, kita boleh berhayal. Mungkin ada orang yang berhayal, iyalah, bolehlah kami taat kepada pemimpin, tapi pemimpin di Umar bin Khattab. Kira-kira kalau seandainya pemimpin negeri kita hari ini adalah Umar bin Khattab, kira-kira rakyatnya siapa Anda? Kira-kira rakyatnya siapa Anda? Biasa ada di antara masyarakat itu yang melihat kesalahan para pejabat sekarang itu, teriak-teriak, tapi dia juga berpartisipasi ketika ngurus-ngurus, bisa dipercepat enggak? Ya, bisa dibantu enggak? Tolonglah jangan dianu kasusnya dan sebagainya. Ya, kira-kira kalau seandainya menjadi pemimpin kita hari ini Umar bin Khattab,
rakyatnya siap atau tidak? Ya, siap atau tidak ini kira-kira? Ya, wah insya Allah siap. Ya, itu munculnya pemimpin selevel Ibu Umar Khattab itu karena rakyat itu pada siap semua. Rakyat sudah terbentuk dengan itu pelajaran-pelajaran nilai nabawiyah, kenabian masih dekat dengan zaman Nabi. Oke lagi ini saja. Yang masih luar biasa di zaman Umar itu kita geser sedikit ke zamannya Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang manusia hari ini? Ya, saya tanya untuk hari ini zaman ini, apakah ada manusia sekarang ini yang bisa kita katakan lebih baik daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kayaknya tidak ada. Ketahuilah, Utsman bin Affan itu dikudeta dan dibunuh oleh kaum muslimin yang memberontak. Untuk manusia hebat selevel Utsman bin Affan, orang yang pernah menjadi yang mendapat kabar gembira masuk di jalan masuk surga, itu dibunuh oleh kaum muslimin yang memberontak. Ya, wah nggak gampang ini urusannya. Ya, tidak akan gampang urusan. Tidak bisa kita untuk berhayal. Dan yang menjadi masalah ini adalah kebanyakan manusia itu berharap bahwa orang itu berubah, itu berbuat adil, itu berbuat sayang, itu memberikan ini, memberikan. Dia tidak memandang apa yang menjadi kewajiban saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubahkan suatu kaum sampai setiap person, dimulai dari orang terkecil, komunitas terkecil, keluarga, lingkungan, masyarakat, RT dan seterusnya, dimulai dari mereka mengubah diri sendiri dahulu. Baru kemudian akan terbit muncul yang namanya pemimpin yang adil. Ikhwan sekalian, bahwa yang namanya kepemimpinan, kekuasaan itu bukanlah tujuan. Dia adalah karunia, dia adalah nikmat bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi poin kita ini adalah apa andil kita, apa peran kita, apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Diri kita itu loh masuk surga ini, kita ada persiapannya apa? Ya, karena yang nanti akan kita tanya, kenapa kamu nggak jadi khalifah, kenapa kamu jadi pemimpin presiden? Tadi itu ditanya sama Allah tidak. Yang ditanya adalah Allah, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak melaksanakan kitab? Kenapa tidak belajar? Dan seterusnya. Ya. Dan salah satu yang menjadi penyakit kita dan banyak kaum muslimin namanya teman-teman kita adalah bahwa menilai sesuatu itu dari sisi luar yang tidak menganggap bahwa itu adalah ditujukan untuk kita. Kemudian yang terakhir, ya. Yaitu menjaga persatuan dan tidak memecah belah bangsa. Menjaga persatuan dan tidak memecah belah bangsa ini. Ikhwan wa rahmatullah, setan itu senang melihat umat Islam terpecah. Ya, salah satu di antara hal yang paling membahagiakan iblis dan para tentaranya adalah kalau umat Islam itu pecah, berselisih, ya, bertengkar satu dengan yang lain. Itu bahagia betul ya, senang betul ya. Ya, maka salah satu nikmat besar ya bagi orang-orang yang merdeka adalah adanya persatuan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguh sama kepada Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Antum tahu, kadang-kadang bahkan kita harus mengalah walaupun pendapat kita benar demi untuk apa? Bersatu. Walaupun pendapat kita benar. Dan dalilnya adalah yaitu pendapat yang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau dalam salah satu masa di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masa dengan ibadah haji, dan salah satu di antara sunnah Nabi kalau orang yang haji di Mina, kemudian di Muzdalifah,
di Arab, khususnya di Mina, itu bahasa fikihnya, itu jamaah haji di Mina itu selama 3 hari. Mabit di Mina itu sholat duhur, asar, isya di sholatnya di apa? Di qasar 2 rakaat. Sholatnya diapain? Di qasar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Dikerjakan di masing-masing waktunya, tidak dijamak. Duhur pada waktu duhur 2 rakaat, asar pada waktu asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Seperti itu sholat orang-orang yang haji di Mina. Pada zaman Khalifah Utsman, beliau melakukan sebuah instruksi. Kaum muslimin yang haji mabit di Mina, sholatnya apa? Duhur, asar, isya 4 rakaat. Sebagaimana sholatnya orang yang mukim. Para sahabat menyelisihinya karena belum jauh masa Nabi, masa Abu Bakar, Umar kan belum jauh. Tapi kenapa pada zaman Umar dan Utsman ada perubahan? Abdul bin Mas'ud ketika ditanya, wahai Abdullah Abdurrahman, bagaimana sholat kita di Mina? 2 rakaat. Tapi pada waktu beliau mabit, ya di zaman Utsman, apa beliau? Sholat 4 rakaat. Apa kata beliau? Wahai Abdurrahman, katanya sholatnya 2 rakaat. Kenapa sholat 4? Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun. Berselisih itu dulu. Ya, bertengkar itu dulu. Beliau meninggalkan sunnah, ya, sunnah ini jelas, hadisnya banyak sekali. Nabi sholatnya qashar, Abu Bakar sholatnya qashar, Umar sholatnya qashar, sunnah. Dan beliau tahu betul karena beliau pendamping, ya, Rasulullah dalam melaksanakan ibadah dan perjalanan beliau. Tapi apa? Meninggalkan sunnah itu demi apa? Menjaga persatuan. Beliau meninggalkan pendapat yang benar demi apa? Persatuan. Karena beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Ya, berselisih itu dan Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh kepada Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan hadis tadi, ya, Al-Irbad bin Sariyah, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang berumur panjang, kata Rasulullah, maka dia akan banyak melihat perselisihan di antara kaum muslimin. Maka ini kabar, berita tentang yang akan terjadi masa yang akan datang. Nabi kemudian juga memberikan obatnya. Terapinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Anda kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah Rasul, ya pada khalifahku, dan gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Ikhwan fillah azza wa iyyakum. Ini insyaallah yang kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini, ya. Harapan kami ya pada dengan tema kita di samping ini untuk mengokohkan, untuk menguatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman menilai nikmat kemerdekaan itu bukan nikmat yang kecil. Ya, kalau kita tahu bahwa nikmat merdeka itu nikmat yang besar, jaga dan kawal ini semua. Jangan biarkan ada bibit perpecahan di antara rakyat dan masyarakat. Tidak boleh. Ya, cara-cara untuk melakukan kudeta, langkah-langkah untuk memusuhi pemerintah, langkah-langkah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membuat keresahan di antara masyarakat, itu nggak boleh. Ya. Ini awas, jangan sampai kita menjadi ya orang-orang yang menuntut manusia daripada keamanan mereka. Jangan sampai kita menjadi penghulu, menjadi pemimpin, menjadi perintis, ya, orang-orang yang menjadi pionir, volunteer dalam ya menghilangkan rasa aman dari masyarakat. Jangan sampai. Kita harus menjaga ini tetap tenang, menjaga aman. Gimana Pak pemimpin kita? Bismillah, atau kalau sabar sampai ketemu dengan Tuhan. Tapi kita teraniaya, sabar sampai bertemu dengan Tuhan. Tapi masa kita sabar terus? Sabar, kata Rasulullah SAW, seorang manusia yang tidak pernah salah dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, sabar.
Ya, dan kita yakin bahwa Nabi kita itu nggak main-main dengan wasiat. Dan wasiat yang berlaku untuk setiap zaman, setiap tempat. Berlaku itu semua. Ya. Nah, kemudian ya termasuk juga kami pesan kepada anak-anak di sini ada santri, masya Allah dan santriwati, lihat bahwa nanti akan datang zaman seperti tadi yang sampaikan hadis Nabi SAW bahwa kami dan kita sekarang di masa ini tahun 2025 ini mungkin banyak kita berburukan, tapi ingat ya masa kalian nanti ya akan dapatkan masa yang lebih berat daripada hari ini. Kalau tahu bahwa nanti masanya akan lebih berat, maka persiapan harus lebih ketat. Dan tidak ada bekal terbaik bagi seorang kecuali ilmu syar'i yang akan menjaga kita siang malam, ya, yang akan mengawasi kita siang malam, yang akan menjaga mengawal langkah-langkah kita siang malam sampai kita tua. Ya, kalau antum pegang buku, bukunya bisa hilang. Kalau antum menghadapkan ada pengawal, bodyguard, itu bisa selesai umurnya, bisa lengah. Tapi ilmu yang mengawal kita terus. Sama seperti ini. Ini ada kejadian, apa yang kita lakukan bersama. Bismillah. Nanti akan datang zaman fitnah. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ketika datang fitnah, orang yang lebih belakangan, yang tidak responsif, tidak gampang bereaksi, itu akan lebih selamat. Ya, ada dikit heboh, jangan jadi orang yang heboh. Jangan orang yang mudah untuk terpapar dengan media sosial, dengan kejadian di sekitar aja. Ya, ketika ada sebuah perkara, ada perintah, ada kejadian, seorang muslim harus berpikir, ya, apa langkah yang manfaat untuk saya hari ini? Apa langkah manfaat untuk agama saya? Berarti harus banyak beristighfar, banyak bertaubat, semoga Allah hilangkan keburukan, Allah hilangkan kerusakan. Dengan apa? Dengan beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tambah bikin rame, bukan dengan tambah bikin fitnah, tidak. Tapi dengan langsung introspeksi, ya, mengubah keadaan dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Paham ya teman-teman? Paham insyaallah? Ya, tidak ada yang bekal terbaik kecuali dengan ilmu syar. Ini akan menjaga antum sampai itu insyaallah. Sampai itu. Lihat tadi ada seorang tabi'in, galau dia tabi'in. Ya, melihat ada gubernur jahatnya luar biasa kayak setan sudah. Bergelimang darah tahu muslim. Akhirnya apa? Nanya sama Anas bin Malik. Anas bin Malik, masya Allah, ini gudangnya ilmu beliau gitu. Karena beliau adalah bayangannya Rasulullah SAW. Bayangan apa? Di mana pun Nabi itu ada Anas bin Malik. Ya. Dan apa? Jawabannya sebenarnya bismillah. Hatta talqullah. Bersabar sampai kalau bertemu dengan Tuhan. Enggak ngajak, udah kita demo yuk, kita kudeta yuk. Enggak seperti itu. Enggak gampang. Ya, tapi dengan ilmu dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan maaf ya waktu yang mungkin lebih, ya tentu dalam sholat isyanya. Semata ini karena kebahagiaan anak bertemu dengan antum semua. Dan masya Allah ada santri-santri di sini. Ya, ingat, ayah anak waktu masih kecil dulu, mungkin santri juga. Ya, tahun 93 ya, kami dikirim ke Bogor untuk belajar. Masuk 93. Bahkan dulu di pondok itu umur masih kelas 4 SD. Saya dikirim ke pondok dari Pontianak, dikirim ke Jawa Timur, ya, SD, ya. Dan itu alhamdulillah anak happy saja di pondok itu. Tidak dikunjungi, tidak dibesuk, liburan pas pulang liburan saja, pokoknya bahagia menjadi santri. Dan semoga santri di sini juga happy, insya Allah semangat semuanya. Dan Anda juga mengikuti berita dari Ustaz Umam, sering posting beberapa anak-anak yang sudah store tahfidz, store 1 juz, 2 juz. Wah, masya Allah. Kalau seperti ini kelas 1-2 SMP-nya, maka kalau seumur anak tahun 40 tahun, 30 tahun yang akan datang, bukan jadi apa nanti? Udah bisa jadi Imam Bukhari, udah bisa teman-teman, insya Allah ya. Maka di Kutusi nanti akan ada Imam Syafi'i,
ya Imam apa Imam siapa Imam para sahabat Anas bin Malik mungkin akan lahir dari putra terbaik di musibah ini. Amin. Ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.